Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dalam videoku. Kali ini aku akan membahas tentang debugger Python. Kenalan dengan operasi debugging dalam Python. What about Python? Python memiliki sederetan mode operasi yang bisa diaplikasikan oleh pengguna ketika ingin menjalankan kodenya. Mode operasi yang digunakan dalam bahasa pemrograman Python bergantung pada cara untuk mengoperasikan dan juga menjalankan coding tersebut. Mulai dari mode interaktif, mode dalam bentuk script, modul mode, dan juga ada debugging mode. Ketika ingin menggunakan mode operasi debugging mode, maka ini diperuntukkan apabila ingin menganalisis dan memperbaiki bug dalam kode Python yang Anda buat. Dalam melancarkan operasi debugging Python, tentunya ada salah satu modul bawaan yang dapat membantu, yaitu Python Debugger. What about Debugger Python? Python Debugger atau sering disebut sebagai PDB adalah sebuah modul bawaan dalam Python yang digunakan untuk membantu pengembang dalam proses debugging atau pencarian dan perbaikan kode Python yang mengalami masalah atau bug. Debugger ini memungkinkan teman-teman untuk melacak eksekusi kode baris demi baris, memeriksa nilai variabel, dan menganalisis alur eksekusi program dengan cermat. Kesalahan umum pada Python ada 5 ya. Yang pertama, syntax error, yaitu kesalahan dalam sintaksis kode terjadi apabila ada kesalahan dalam penulisan kode yang membuatnya tidak dapat dipahami atau dijalankan oleh interpreter. Yang kedua, name error. Name error yaitu kesalahan ini muncul sebagai respon dari interpreted Python ketika kode mencoba menggunakan sebuah nama yang belum dikenal. Yang ketiga, ada type error. Type error adalah ketika operasi atau fungsi diberikan argumen dengan tipe data yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan apa yang diharapkan oleh operasi atau fungsi Python tersebut. Yang keempat, zero division error, yaitu terjadi ketika teman-teman mencoba membagi suatu angka dengan angka 0 dalam operasi Python. Nah, operasi pembagian dengan 0 adalah operasi matematika yang tidak valid di dalam Python. Yang kelima, index error. Terjadi ketika Anda mencoba mengakses elemen di luar batas indeks yang valid dalam sebuah list, tuple, atau string. Indeks yang valid biasanya dimulai dari 0 hingga panjang koleksi dikurangi 1. Oke, praktek yuk teman-teman. Teman-teman, langsung saja kita contohkan satu-satu ya. Sekarang kita buat dulu nih filenya. Aku udah buat file itu sebenarnya untuk VS-Code-nya itu di sini ya. VS-Code itu juga udah satuin untuk Python di sini biasanya. Nah, kita di sini klik file, new folder ya. Tinggal kita rename. Kita misalnya mau belajar coding ya. Belajar debugging deh. Oke. Kemudian tinggal kita buka, kita open. Nah, kita tadi nyimpennya di mana? Kita nyimpennya tadi di programming ya. Terus kita cari belajar debugging Python. Oke. Kita gedein dulu. Oke. Langsung kita ini ya. Klik di sini, kita tulis main py. Oke. Langsung saja ya, kita ke contoh yang pertama ya teman-teman. Contoh yang pertama itu tadi tentang syntax error ya.
Nah, syntax error itu tadi apa ya penjelasannya, yaitu kalau misalnya kurangnya tanda kurung ataupun titik koma ataupun titik yang hilang. Oke, misalnya nih di sini contohnya kita mau nulis variabel x sama dengan nilainya 5 ya. Kita tulis, kemudian integer aja 5, terus variabel y-nya kita tulis misalnya 10. Nah, kemudian kita mau z tambah y-nya tadi sama dengan 15 ya. Kemudian kita print z. Kemudian kita run ya. Nah, dia akan muncul syntax error. Cannot assign to expression here. Nah, berarti dia di sini itu terdapat kesalahan ya, karena operasi Z plus Y ini sama dengan 15 itu salah, karena di Python sisi kiri tanda sama dengan nih, di sama dengan sebelah kiri ini dia harus variabel tunggal. Jadi bukan variabel yang bisa diisi nilai. Sekarang coba kita perbaiki ya. Ini kita komen dulu. Kita blok, kemudian kita kasih komen dulu. Kemudian untuk perbaikannya, misalnya nih kita nulisnya jadinya variabelnya tadi 5 ya, yang x 5, yang y nya 10. Nah, di sini kita tulis variabel tunggal dulu, baru sama dengan kemudian hasilnya. Nah, baru deh kita print sama dengan Z. Oh, salah. Ini kita tulis X tambah Y. Nah, printnya kita baru hasilnya print Z sama dengan outputnya dia akan mengeluarkan hasil ya. Oke, kemudian kita run. Nah, kita hapus dulu deh ya. Oke, kemudian kita run. Tara, dia akan mengeluarkan nilai 15. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia sintaksisnya tidak error karena variabelnya di sini tunggal dan x plus y itu variabel. Kalau di print z dia akan mengeluarkan nilai. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pembenarannya. Sekarang kita langsung ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua itu tadi type error ya. Type error itu tadi adalah kesalahan dalam jenis data ya.
Contohnya, misalnya kita pakai variabel lagi ya, x sama dengan kita mau tulis stringnya di sini 5. Kemudian yang y-nya, variabel y-nya kita tulis 10. Pakai integer ya. Nah, z sama dengan x tambah y kemudian kita print z. Outputnya kita kasih 55. Sekarang kita run ya. Nah, dia di sini type error, can only concatenate string not integer to string. Datanya, kalau misalnya kita mau integer berarti integer semua untuk numbernya, untuk nilainya. Kalau mau string berarti string semua, begitu. Nah, coba sekarang kita ganti ya. Misalnya jadinya x-nya sama dengan 5, y sama dengan 10, z sama dengan x ditambah y. Kemudian kita mau ngeprintnya itu print z. Kemudian di sini kita perintahkan cetak nilai dari variabel z. Kita run. Oke, 15. Karena dia di sini perintahnya adalah print z, yaitu nilai dari x tambah y. Oke, ini untuk contoh yang kedua ya, yang type error. Dan dia juga di sini 5 sama 10 ini sama-sama integer ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga itu tadi name error. Oke. Name error. Name error adalah tidak dikenal ya. Nama yang tidak dikenal. Oke, kita langsung ke contohnya. Contohnya, kita pakai variabel lagi, misalnya x sama dengan 5, variabel y sama dengan 10, berarti z sama dengan x ditambah y. Nah, terus kita printnya print p. Coba ya, ini kita hapus dulu, kemudian kita coba run. Nah, dia error. Kenapa? Name error, name p is not defined. Jadi dia nggak diketemukan. Nama error tuh nama yang tidak dikenal atau tidak ditemukan ya. Karena di sini nggak ada variabel p itu, di sini nggak ada. Kita nggak pakai perintah itu. Nah, makanya dia di sini
error karena P tidak didefinisikan. Gitu teman-teman. Oke, jadi untuk perbaikannya berarti cara coding yang benarnya itu variabel x5 terus y sama dengan 10, z sama dengan x ditambah y. Nah, kita printnya z, variabel z. Nah, dia outputnya akan seperti ini. Gitarannya, kalau teman-teman nggak percaya nih, misalnya ini nilainya 15. Nah, kayak gini benar berarti. Oke, berikutnya yang keempat ya, yaitu zero division error. Pengertiannya adalah ketika pembagian dengan angka 0. Oke, kita langsung ke contoh. Misalnya nih, X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan 0, maka Z sama dengan X. Karena ini tentang pembagian ya, berarti kita mau X dibagi Y. Terus kita print Z. Sekarang kita run. Kita hapus dulu. Nah, name error. Dia tidak define ya, ini zero division error ini. Kenapa? Ketika pembagian dengan angka 0. Oh, gini. Kita coba sekali lagi run. Nah, error ya kan? Zero division error. Nah, zero division error berarti division by zero, berarti dia nggak boleh dia dibagi angka 0. Nah, untuk perbaikannya sebenarnya gini teman-teman, kita tulis X sama dengan 5, kemudian Y sama dengan 10, Z sama dengan X dibagi Y, kemudian kita print Z. Kita hapus dulu, sekarang kita run. Nah, hasilnya 0,5. Dia bisa, kenapa? Karena outputnya kan dia 0,5 ya. Kenapa dia bisa? Karena 10 itu bukan 0. Jadi dia bisa ya kalau misalnya 10. Nah, kenapa dia kalau dibagi 0 itu nggak boleh? Jadi di Python itu pembagian dengan angka 0 itu tidak diperbolehkan. Jadi pembaginya itu tidak boleh 0, maka
tampilan pesan operasinya nanti akan muncul zero division error seperti tadi. Nah, di pembagian 0 ini itu terbagi dari operasi Python ini. Oh ya, fun fact. Jadi kalau misalnya tanda garis miring 1 ini itu untuk pembagian biasa, tapi kalau garis miringnya 2 untuk pembagian bulat. Oke, sudah yang keempat. Sekarang kita akan jelasin debugger Python yang terakhir, yaitu apa tadi namanya? Index error ya. Index Nah, index error ini adalah yang terdapat di luar batas. Contohnya nih, misalnya kita tulis di sini variabel ya, x sama dengan kita tulis numbernya 1, 2, 3. Oke, kemudian kita akan print ya. Printnya di sini number. Kemudian kita kasih dia di sini penjelasan 5. Oke. Nah, dia akan error. Kenapa error? Karena numbernya itu cannot define. Karena kan kita di sini nulis numbernya cuma sampai 3. Nah, coba kalau misalnya kita printnya number no, atau kita ganti sama x gak apa-apa, terus kita tulis 0, maka dia akan ininya kita kasih komen dulu, maka dia cara 1. Kenapa 1? Karena angka awal itu kalau di Python itu 0. Nah, kalau kita mau print x 2, dia akan ngeprint yang angka 3. Karena dia kalau di Python itu hitungannya dari 0, kemudian 1, terus 2 berikutnya, seperti itu. Jadi indeks 0 itu mengacu nilai 1, indeks 2 mengacu nilai 3. Oke deh, jadi seperti itu teman-teman. Gitu. Jadi outputnya yang benar itu tadi setiap yang kedua ya. Ini kita print. Untuk contoh pertama yang syntax error, kemudian yang type error, yang syntax error.
Contohnya, outputnya seperti itu. Oke teman-teman semua, sekian pembelajaran hari ini. Selamat mencoba dan selamat belajar. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.